Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita berdiskusi tentang pajak pertambahan nilai. Di brevet pajak ini kita akan mempelajari tentang istilah-istilah karakteristik yang hubungannya dengan pajak pertambahan nilai. Untuk si sesi awal ini, yang pertama tentang karakteristik pajak pertambahan nilai atau yang disingkat dengan PPN. PPN merupakan pajak tidak langsung. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke negara berada pada pihak yang berbeda. Contohnya adalah penjual dan pembeli. Penjual atau pengusaha menjual barang kena pajak atau jasa kena pajak memungut PPN kepada si pembeli. Pembeli di sini memikul beban pajak, berarti PPN di sini dipikul beban pajaknya oleh si pembeli. Kemudian diserahkan kepada si penjual atau pengusaha kena pajak. Siapa yang menyetorkan kepada negara? Yang di kasus ini penjual atau pengusaha itu yang menyetorkan pajak ke negara. PPN merupakan pajak yang objektif. Maksudnya pajak yang objektif itu bagaimana? Suatu jenis pajak yang saat timbul kewajiban pajak ditentukan adanya objek pajak. Sebagai pajak objektif, timbulnya kewajiban untuk membayar pajak ditentukan oleh adanya objek pajak. Dengan demikian, PPN tidak membedakan antara konsumen berpenghasilan rendah dengan yang berpenghasilan tinggi sepanjang mereka mengkonsumsi barang atau jasa dari jenis yang sama. Mereka berpenghasilan tinggi atau berpenghasilan rendah diberlakukan sama. Itulah yang dinamakan pajak objektif. Karakteristik selanjutnya adalah PPN merupakan multi-stage tax. Apa itu? PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi, mulai dari tingkat pabrikan, tingkat pedagang besar, sampai dengan tingkat pedagang pengecer, dikenakan pajak pertambahan nilai. Contoh di sini adalah pabrik benang. Pabrik benang bertransaksi dengan pabrik kain. Pabrik kain bertransaksi dengan pabrik garmen. Dari pabrik benang bertransaksi dengan pabrik kain itu dikenakan pajak pertambahan nilai. Pabrik kain bertransaksi dengan pabrik garmen juga dikenakan PPN. Setelah di pabrik garmen biasanya didistribusikan ke pedagang besar. Dari pabrik garmen ke pedagang besar sama dikenakan yang namanya PPN. Pedagang besar ke pedagang eceran ke end user, tingkatan-tingkatan tersebut, rantai jalur produksi maupun distribusinya itu dikenakan pajak pertambahan nilai. Selama para pengusaha ini nanti ada yang menjadi pengusaha kena pajak. Karakteristik selanjutnya, PPN menggunakan indirect subtraction method. PPN yang dipungut oleh PKP tidak secara serta-merta wajib dibayar ke negara. PPN yang terutang yang wajib dibayar merupakan hasil penghitungan mengurangkan PPN yang dibayar saat pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak yang disebut pajak masukan atau input tax, dengan PPN yang dipungut dari pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak yang disebut pajak keluaran atau output tax. Cara penghitungan PPN terutangnya adalah pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Contoh paling ringan kita lihat pengusaha A, pengusaha yang sebut saja PTA bertransaksi dengan PT C. PTA bertransaksi dengan PT C. Ya. Kemudian PTA menjual barang kepada PT C. Kedua perusahaan ini sama-sama sebagai pengusaha kena
pajak. PTA mengeluarkan barang itu, menjual barang itu disebut yang namanya pajak keluaran mudahnya, karena keluar menjual kepada PTC. Kemudian PTC membayar kepada si PTA yang dalamnya ada nanti pajak PPN, itu dinamakan pajak masukan. Nah, bagi PTA itu pajak keluaran, bagi PTC itu adalah pajak masukan. Kemudian PPN terutangnya bagaimana? Transaksi yang kedua, PTC bertransaksi dengan PTX. PTC bertransaksi dengan PTX, menjual barang mengenakan PPN kepada PTX. Nah, PPN terutang PTC berapa? Dari PTA tadi dapat pajak masukan, dari PTX mengenakan pajak keluaran, berarti pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan. Nanti si PTC menemukan yang namanya PPN terutang. Selanjutnya, PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri. Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, PPN hanya dikenakan atas konsumsi barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu, komoditi impor dikenakan PPN dengan persentase yang sama dengan produk domestik. Tujuan akhir PPN adalah mengenakan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi. PPN bersifat netral. Dalam mekanisme pemungutannya, PPN mengenal dua prinsip pemungutan. Prinsip yang pertama adalah prinsip tempat asal. Prinsip yang kedua adalah prinsip tempat tujuan. Apa maksud dari prinsip tempat asal? Prinsip tempat asal mengandung pengertian bahwa PPN dipungut di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Sedangkan prinsip tempat tujuan, PPN dipungut di tempat barang atau jasa yang dikonsumsi. Dengan dianutnya prinsip tempat tujuan yang dimodifikasi dalam bentuk perlakuan khusus terhadap komoditi ekspor, tarif yang dikenakan adalah tarif 0%, maka PPN netral dalam perdagangan internasional. Hal ini bisa digunakan oleh para eksportir dalam memproduksi atau berdagang di internasional ke luar negeri, itu dikenakan tarifnya 0%. Biar apa? Biar perdagangan perdagangan di luar negeri itu perdagangan persaingan produk yang baik, tidak ada pengenaan tarif yang tinggi atau tarif pajak yang tinggi. Di sini dikenakan komoditi ekspornya tarifnya 0%. Istilah-istilah di pajak pertambahan nilai, ada beberapa istilah yang perlu kita pelajari bersama-sama biar kita tahu apa arti pengusaha kena pajak, dasar pengenaan pajak, dan yang lainnya. Untuk pengertian-pengertian kita bisa pelajari untuk apa? Biar kita tahu nanti pengenaannya artinya apa, itu sesuai dengan aturan perpajakan. Sesuai pasal 1 ayat 14, 15 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009, arti dari pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Itu arti dari pengusaha. Selanjutnya adalah pengusaha kena pajak atau sering disingkat dengan PKP, istilah yang paling mudah, familiar. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini. Selanjutnya adalah
pengertian barang sesuai pasal 1 ayat 2 dan 3 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009. Barang adalah barang berwujud yang menurut sifatnya atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud. Ada macam-macam nih, ada barang berwujud, ada barang yang tidak berwujud. Yang berwujud ada barang yang bergerak, ada barang yang tidak bergerak. Selanjutnya, apa itu BKP? Barang kena pajak. Barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang 42 tahun 2009. Selanjutnya adalah pengertian tentang jasa. Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudian atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Itu istilah dari jasa. Jasa kena pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang 42 tahun 2009. Selanjutnya tentang impor. Impor adalah setiap kegiatan pemasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Setiap kegiatan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Inilah istilah-istilah impor dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Selanjutnya pasal 1 ayat 11, kemudian 28, 29 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009 tentang pengertian-pengertian ekspor. Ekspor ada beberapa istilah. Ekspor BKP berwujud. Ekspor BKP berwujud adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang kena pajak berwujud dari dalam daerah pabean keluar daerah pabean. Ekspor BKP tidak berwujud adalah setiap kegiatan penyerahan BKP tidak berwujud dari dalam daerah pabean di luar daerah pabean. Selanjutnya, ekspor jasa kena pajak. Apa itu ekspor jasa kena pajak? Adalah setiap kegiatan penyerahan jasa kena pajak keluar daerah pabean. Dari macam-macam istilah ini banyak sekali pengertian tentang ekspor. Selanjutnya yang sangat kita ingin lebih dalami lagi yaitu tentang dasar pengenaan pajak DPP. Pasal 1 ayat 18 dan 19 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009. Dasar pengenaan pajak itu maksudnya seperti apa? Di dalamnya itu bentuknya apa saja? Nah, di sini kita bahas satu persatu di dalam istilah-istilahnya. Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Selanjutnya, penggantian. Kata-kata penggantian. Ada istilah berupa nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak. Ekspor JKP atau ekspor BKP tidak berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Di dalam faktur pajak biasanya ada potongan, kemudian ada tidak termasuk PPN dan yang lainnya. Itu kalau ada muncul di dalam faktur pajak itu berbeda penerapannya. Selanjutnya dalam DPP ada nilai impor. Nah, apa itu nilai impor? Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP.
tidak termasuk PPN dan PPNBM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Setelah nilai impor, ada nilai ekspor. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Kemudian ada lagi nilai lain. Apa itu nilai lain? Nilai lain adalah nilai yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Oke, semua itu tadi adalah pengertian-pengertian tentang istilah-istilah di pajak pertambahan nilai. Selanjutnya kita ke pasal 1 ayat 16 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009 tentang apa? Tentang menghasilkan barang. Apa yang dimaksud dengan menghasilkan barang? Nah, ini kita harus pelajari. Kita baca pelan-pelan. Supaya apa? Supaya kita paham mengartikan menghasilkan barang itu seperti apa. Menghasilkan barang adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut. Dari kata-kata yang ada di istilah-istilah ini berarti kita setidaknya bisa memahami kalau menghasilkan barang itu prosesnya seperti apa, yang awalnya satu bentuk atau bentuknya asli kemudian menjadi barang baru, kemudian mempunyai daya guna baru, kemudian diolah sumber daya alamnya. Nah, ini itu dinamakan istilahnya menghasilkan barang. Konsepnya seperti apa? Contoh merubah bentuk, kemudian mempunyai daya guna baru, kegiatan mengolah sumber daya alam. Kita bahas satu-satu di sini. Merubah bentuk itu contohnya adalah merakit. Merakit yaitu menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, ini suatu hal yang perlu kita pahami bersama-sama. Berarti di dalam menghasilkan barang ada kata-kata merakit. Nah, selanjutnya memasak, yaitu mengolah barang dengan cara memanaskan, baik dicampur dengan bahan lain atau tidak. Setelah merakit, memasak, kemudian mencampur. Apa itu mencampur? Yaitu mempersatukan dua atau lebih unsur atau zat untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain. Selanjutnya mengemas, yaitu menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda untuk melindunginya dari kerusakan dan atau untuk meningkatkan pemasarannya. Pemasarannya perlu pengemasan barang tersebut, di konsep dibuat seperti apa, dibentuk seperti apa, dirakit, dimasak, mencampur adukkan, mengemas. Ini suatu hal yang menghasilkan barang. Selain dari empat tersebut di atas, ada yang namanya membotolkan. Ternyata membotolkan, apa itu membotolkan? Yaitu memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu. Nah, dari menghasilkan barang ini, kegiatan mengolah melalui proses dengan mengubah, itu ada merakit, memasak, mencampur, mengemas, dan membotolkan. Setelah tahu tentang menghasilkan barang, kita sekarang akan fokus ke objek pajak. Apa itu objek pajak? Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009, objek pajak yang pertama adalah penyerahan BKP atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua adalah impor BKP. Selanjutnya, yang ketiga adalah penyerahan JKP yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh
pengusaha. Keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Yang keenam terakhir, ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak. Objek pajak di sini kita membahas tentang barang. Apa itu barang yang barang kena pajak? Barang kena pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah barang berwujud, yang kedua barang tidak berwujud. Di sini objek pajak BKP barang berwujud dibagi menjadi dua lagi. Apa itu barang berwujud? Ada barang bergerak, ada barang tidak bergerak. Barang berwujud itu fisiknya ada, kelihatan. Yang pertama barang berwujud bergerak, contohnya apa? Barang berwujud bergerak, barang bergerak itu contohnya adalah kendaraan, mobil, motor, sepeda, itu barang berwujud bergerak. Barang berwujud barang tidak bergerak. Nah, yang barangnya tidak bergerak contohnya adalah rumah, toko, seperti itu. Jadi contoh-contoh ini ada yang barang bergerak, ada barang tidak bergerak. Yang selanjutnya barang tidak berwujud. Nah, ini barang tidak berwujud. Ada nggak barang yang tidak berwujud itu? Ada. Contohnya adalah goodwill. Nah, goodwill. Suatu saat kita punya usaha, kemudian beli franchise, beli apa, nah itu ada barang tidak berwujud. Contoh yang paling utama, yang paling familiar adalah goodwill. Selanjutnya di objek pajak ada yang namanya bukan barang kena pajak. Sesuai pasal 4A ayat 2 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009, barang-barang yang bukan barang kena pajak adalah nih, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Nih, barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua adalah barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, meliputi beras atau gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, serta gula konsumsi. Sekarang gula konsumsi itu yang berasal dari tebu itu bukan barang kena pajak. Yang selanjutnya adalah makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Jadi kalau kita suatu saat makan di restoran atau rumah makan, kemudian dikenai di struknya waktu membayar ada pajak, nah itu namanya pajak daerah. Nah, itu pajak restoran. Itu hampir sama dengan PPN yang dikenakannya 10%. Itu beda dengan PPN di sini. Itu bukan PPN tapi pajak daerah. Selanjutnya bukan barang kena pajak apa? Uang, emas batangan, dan surat berharga. Itu barang-barang tadi yang saya sebut di atas adalah bukan barang kena pajak. Selanjutnya adalah jasa kena pajak. Nah, jasa kena pajak pasal 4 ayat 4A ayat 3 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009. Semua jasa adalah jasa kena pajak. Nah, ini bingung kan kita? Semua jasa adalah jasa kena pajak. Terus kalau kita berpikir berarti seluruh jasa yang kita kenakan selama ini dikenakan pajak. Sesuai pasal 4 ayat tadi, sesuai pasal 4A ayat 3, ternyata ada pengecualian. Nah, semua jasa adalah jasa kena pajak kecuali jasa ya ini yang tidak dikenakan PPN. Pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, pengiriman surat dengan perangko, keuangan, asuransi, keagamaan, pendidikan, kesenian dan hiburan, perhotelan, penyiaran yang tidak bersifat iklan, itu jasanya tidak dikenakan, bukan jasa kena pajak. Selanjutnya ada lagi ternyata
angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Kemudian jasa tenaga kerja, penyedia tempat parkir, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Nah, ini itu tidak dikenakan. Telepon umum dengan menggunakan uang logam. Nah, ini yang sulit dicari sekarang, telepon umum dengan menggunakan uang logam nih. Nah, sudah zaman lama ini kalau yang ini. Pengiriman uang dengan wesel pos juga tidak dikenakan. Dan jasa buga atau catering. Nah, jasa-jasa tersebut dikecualikan dari objek pajak. Objek pajak yang selanjutnya sesuai dengan pasal 1 ayat 14 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009, orang pribadi atau badan oleh ketentuan perpajakan ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan di bidang PPN adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Berarti UP atau badan dengan ketentuan ini bisa dikenakan yang namanya disebut objek pajak. Pengusaha kena pajak atau familiarnya disingkat menjadi PKP. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pengecualiannya adalah, ini pengecualian dari PKP dari pengusaha ini adalah peredaran bruto dalam 1 tahun buku tidak melebihi 4,8 miliar, dipastikan 4,8 miliar. Maksud dari pengecualian ini bagaimana? Kalau suatu pengusaha kecil itu omsetnya di bawah 4,8 miliar, itu boleh memilih tidak dikukuhkan sebagai PKP. Nah, karena pengusaha kecil UMKM omsetnya di bawah 4,8 miliar, tetapi seumpama saya menjadi pengusaha omsetnya di bawah 4,8 miliar, contohnya 3 miliar dalam 1 tahun pajak, boleh nggak saya itu mendaftarkan diri atau dikukuhkan sebagai PKP? Padahal omsetnya di bawah 4,8 miliar. Untuk yang di bawah 4,8 miliar di sini diberi pilihan, boleh memilih untuk ditetapkan sebagai atau dikukuhkan sebagai PKP atau tidak. Seumpama omset di bawah 4,8 kita memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, itu boleh. Jadi bakunya PKP itu adalah omset yang mencapai 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak atau melebihi. Nah, dari 4,8 miliar melebihi nanti atau yang melebihinya. Kalau di bawahnya boleh tidak PKP atau boleh dikukuhkan sebagai PKP. Tergantung kita nanti bertransaksinya dengan siapa dan perlu enggak kita PKP. Makanya selalu kita pahami wajib atau tidak, boleh atau tidak. Demikian untuk sesi yang pertama ini tentang objek, kemudian penjelasan tentang istilah-istilah, kemudian hal yang menyangkut tentang PPN, PKP. Selain dengan pembelajaran ini, rekan-rekan saya minta untuk mengupdate peraturan pajak yang terbaru. Bagaimana tentang PPN, bagaimana istilah-istilah, selalu kita minta dibaca dan terus membaca tentang peraturan pajak yang terbaru. Demikian untuk sesi yang pertama. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu
membaca dan terus membaca. Terima kasih dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.